Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Guru di channel YouTube saya, Rizky Mega Saputra. Pada kesempatan ini, di video ini saya akan sekilas membahas tentang kurikulum yang terbaru yang pada bulan November 2021 dibahas oleh Mas Menteri. Yang sebelumnya kita terjadi pandemi sehingga ada beberapa perubahan, yaitu ada kurikulum 2013 sebelum pandemi dan kurikulum darurat yang digunakan oleh kita semua. Nah, apa saja sih sebenarnya yang ada di kurikulum terbaru ini dan apa namanya gitu ya. Nah, nama dari kurikulum terbaru ini disebutkan kemarin yaitu kurikulum 2022 atau juga disebut dengan kurikulum prototype. Nah, ya, seperti apa isinya? Mari kita bahas slide-nya, nanti kita lihat, dan ini juga bisa digunakan sebagai Bapak Ibu yang sebagai wakil kurikulum di sekolahnya. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita ke slide langsung. Nah, sebelum tadi saya menjelaskan apa aja sih yang ada bedanya gitu ya. Kita lihat ini, riset menunjukkan bahwa terjadinya kehilangan pembelajaran karena adanya pandemi, ya, yaitu yang dicanangkan sekarang yaitu adanya literasi dan numerasi. Itu sangat penting sekali, dibuktikan dengan adanya HNBK Bapak Ibu ya. Nah, HNBK itu sangat penting sekali karena di situ nanti bisa melihat mengukur siswa dalam pembelajaran berpikir kritis dan tingkat tinggi itu bagaimana. Nah, di sini lihat grafiknya bahwa setelah ada pandemi itu survei yang dilakukan maka seperti ini. Ya, sebelum pandemi kemajuan belajar selama 1 tahun kelas 1 SD adalah sebesar 129 poin. Setelah pandemi, nah itu berkurang. Jadi memang mungkin ada namanya culture shock gitu ya Bapak Ibu ya, di mana tidak adanya kesiapan antara orang tua dengan teknologi atau siswa dengan teknologi, atau bahkan dari pihak sekolah, guru maupun lainnya itu tidak mendukung sehingga terjadi learning loss gitu ya Bapak Ibu. Nah, oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini sebagaimana dari mitigasi learning loss ya, untuk mengantisipasi itu, sekolah diberi opsi untuk menggunakan kurikulum yang disederhanakan. Tujuannya apa? Bisa menfokuskan pada karakter dan kompetensi dasar. Nah, yang perlu diingat Bapak Ibu, nanti kita di kurikulum terbaru ini akan muncul namanya capaian pembelajaran gitu ya. Itu yang nanti akan banyak dibahasnya. Kemudian kurikulum yang kita gunakan yaitu sebelumnya ada kurikulum 2013, kemudian kurikulum darurat, dan selanjutnya melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Nah, ini. Nah, nanti juga telah disiapkan oleh Kemenristek itu untuk menyusun modul literasi. Nah, ini bisa digunakan untuk orang tua mendampingi siswanya atau anak-anak kita dalam pembelajaran untuk menguatkan literasi dan numerasinya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya penggunaan kurikulum mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada penggunaan kurikulum secara utuh, terlepas dari masalah sosial ekonominya. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu ya, dari skor numerasinya ya terjadi beberapa bulan yang lalu, karena memang pandemi ini sangat mempengaruhi pada pembelajaran kita, proses pembelajaran yang mungkin yang kemarin ada canangan juga namanya pembelajaran tatap muka terbatas. Ketika siswa sudah dimasuk menggunakan shift pembelajaran, itu kita mengembalikan lagi siswa dalam pembelajaran yang normal itu sangat sulit sekali karena mereka sudah terbiasa menggunakan teknologi ya gitu. Oke, selanjutnya, nah, literasi, manfaatnya penggunaan kurikulum ini dalam literasinya. Jadi kelompok rentan kita lihat itu dilihat di rumah, kemudian dari ibu, kemudian tempat tinggalnya itu pengaruhnya bagaimana. Di grafik ini sudah ada kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Ya, di kurikulum darurat memang tidak sebanyak dari kurikulum 2013 di materinya, karena muatannya yang disampaikan juga lebih sedikit ketika diberikan kepada siswa. Nah,
Ya, gini, sesuai dengan ibu yang bisa membaca. Nah, yang masalah yang terbaru juga, atau masalah lama lah ya, kita tidak semua merata bahwa orang tua siswa itu bisa membaca. Atau dengan pengaruh lingkungan, atau juga pengaruh dari keluarga yang bekerja secara full. Ya, mungkin bapak ibunya bekerja dari pagi, kemudian anaknya sekolah, dan berangkat sendiri gitu ya, tidak ada percakapan di rumah dan sebagainya. Sampai rumah sudah aktivitas mandiri, kemudian orang tua sudah lelah dan sebagainya seperti itu. Ini juga yang terjadi di kita. Sehingga kurikulum yang dibuat juga harus lebih sederhana. Tujuannya materi-materi itu bisa lebih mudah diserap oleh peserta didik gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, ini numerasinya. Di numerasinya siswa dengan ibu yang bisa membaca dan tidak membaca. Kita lihat seperti ini. Nah, terjadinya sama, kita masih perlu banyak penyesuaian. Nah, gitu. Ditambah beberapa kita daerah-daerah tertentu mungkin mereka dalam satu desa atau satu RT hanya dia sendiri yang sekolah. Nah, ini juga menjadi masalah terbesar bagi kita. Gitu. Nah, ini dari kurikulum darurat kemarin. Karena membantunya guru untuk memfokus pada materi esensial, jadi materi-materi khusus yang memang penting untuk dipelajari sehingga kompetensi dasarnya bisa disampaikan dengan baik gitu ya. Nah, kita lihat seperti ini penyederhanaan tergambar pada jumlah kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia yang mengalami penurunan antara 42% di SMA dan sampai 60% di SMP. Ya, grafiknya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kurikulum 2022 yang disampaikan tadi saya di depan berkaitan dengan kurikulum prototype. Ya, sebagai opsi saja. Jadi memang ditekankan merdeka belajar. Siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Ya, namun ada namanya ranah-ranah yang perlu diselesaikan. Gitu. Nah, ini kurikulum prototype diberikan sebagai opsi bagi pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama pemulihan pembelajaran. Nah, ini kita lihat pra pandemi menggunakan kurikulum 2013, kemudian pandemi yang melanda kita antara 2020 sampai 2021. Ya, 2021 itu peralihan dari kurikulum 2013 kemudian dialihkan menjadi kurikulum darurat ya yang disederhanakan. Nah, pada tahun 2021 sampai 2002 pencanangannya yaitu akan diterapkannya kurikulum prototipe di SMP dan SMK PK gitu ya. Jadi sekolah penggerak. Ya gitu. Jadi sekolah penggerak itu ada sekitar 2.500-an sekolah penggerak yang nanti akan diuji cobakan dengan kurikulum prototipe seperti ini. Kemudian pemulihannya pembelajaran 2022 sampai 2024. Ya, 2024 seperti ini. Maka penyeluruhannya secara evaluasinya akan diterapkan atau tidaknya atau ada pembaruan untuk sekolah-sekolah lainnya. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Nah, yang terbaru juga kita nanti akan ditekankan kepada pendidikan Pancasila, yaitu ya. Jadi pendidikan Pancasila apa saja nanti isinya, kemudian apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu disiapkan, itu kita juga harus tahu di pendidikan Pancasila, ya gitu. Kemudian ini pengembangan yang pertama adalah soft skill-nya, kemudian karakter yang bermuatan nanti akhlak mulia, kemudian juga nanti lebih banyak kepada pengembangan project. Nah, ya jelas nanti project based learning seperti itu. Jadi bisa kita nanti ada pembahasan lanjutan berkaitan dengan salinan kurikulum yang terbaru di perbukuan apa saja yang akan dibahas gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua fokusnya pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Itu. Fleksibilitas bagi guru. Nah, ini nanti guru akan bagaimana melihat untuk merancang yang jelas nanti pembelajaran itu berkaitan dengan RPP lagi. Akan seperti apa pembelajarannya. Kemudian juga nanti akan dimasukkan dengan pembelajaran muatan lokal.
Misalkan ada pembelajaran Melayu, bahasa Jawa, kemudian bahasa Batak dan sebagainya, itu akan dimasukkan sebagai pengembangan diri. Nah, ini menurut saya sih lebih bagus dan lebih mengakomodir karena beberapa materi yang disampaikan di kurikulum 2013 memang kita perlu penjabaran banyak. Ditambah lagi mungkin referensi yang kita sampaikan juga tidak selalu menjadi bahan yang utama, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu yang pengalaman kita menjadi guru seperti itu. Nah, kemudian karakteristiknya. Nah, jelas kita kemarin 2013 seperti apa dengan penjabaran banyak, kemudian deskripsi yang di KD-nya juga banyak dan KI-nya juga sudah ditentukan. Nah, ini kita juga melihat di karakteristik secara umum dari kurikulum yang terbaru 2022 ini atau prototipe itu seperti apa. Kita lihat dari PAUD, SD, dan SMP sampai nanti kelanjutan ke SMA. Nah, ya jadi di PAUD itu tingkatannya adalah kegiatan bermain. Kemudian bermain belajar. Nah, di sini juga dikenalkan sebagai fase tingkatan-tingkatan pembelajaran. Ya, nanti di peraturan terbaru di fase perbukuan itu ada nama fase A, B, C, D. Nanti dalam buku itu akan diterangkan apa saja yang akan disampaikan. Kemudian ini juga diterapkan tadi di depan sudah disampaikan harus banyak kepada berbasis project ya untuk penguatan profil pelajar Pancasila gitu ya. Mungkin juga nanti ada namanya penyederhanaan ke pembelajaran PKN ya, PPKN ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Mungkin bisa jadi nanti ke depan akan disederhanakan menjadi pendidikan Pancasila seperti itu. Nah, ini ya melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisional itu di PAUD. Kemudian di SD ada pemahaman holistik. Nah, kemudian yang IPA IPS untuk memahami lingkungan sekitar, ya mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, namanya IPAS. Ya, gitu ya. Kemudian penggabungan integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Nah, ditambah lagi mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Memang iya Bapak Ibu, karena gini, di pelajaran bahasa Inggris di SD sempat dihilangkan, kemudian sekarang dianggap sebagai penting karena beberapa modul atau beberapa beberapa dari kita tidak mementingkan pembelajaran atau bahasa Inggris, padahal sebagai pengantar internasional seperti itu. Ya. Kemudian pembelajaran berbasis project minimal sebagai penguatan itu ada 2 kali dalam 1 tahun. Nah, bagaimana prosesnya nanti kita jelas ada turunan lagi. Yang SMP, nah di 2013 kurikulum 2013 itu kita mata pelajaran informatika atau TIK itu dihilangkan atau tidak menjadi pilihan yang perlu dipelajari. Tapi di kurikulum ini menjadi namanya informatika dan itu adalah mata pelajaran wajib. Nah, yang senangnya dan kita perlu bangga juga atau di sekolah-sekolah SMP kebanyakan guru TIK itu belum ada. Namun beberapa dari guru yang bukan bidang TIK tapi bisa mengajarkan itu boleh ya mengisi dari mata pelajaran TIK itu. Sama halnya ada namanya berbasis project yaitu 3 kali dalam 1 tahun ya gitu ya. Selanjutnya kita yang di SMA ini juga lebih banyak itu mata pelajaran fleksibel. Kemudian di kelas 10 pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajarannya untuk di kelas 11 ya. Kemudian di kelas 11 dan 12 pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib. Nah, mapel wajib itu sudah ditentukan ya. Kemudian juga nanti minat, bakat, dan apresiasi. Nah, sama halnya juga di SMA itu ada namanya kita 3 kali untuk proyek minimal dalam 1 tahun. Ditambah menulis esai, ya esai atau ilmiah yang biasanya kita bentuk makalah, pengamatan, dan sebagainya. Tujuannya karena sekarang beberapa dari universitas dan sebagainya itu wajibkan untuk siswa bisa menulis secara ilmiah. Nah, kesulitannya situ kadang-kadang ya. Berarti gurunya juga suatu saat juga wajib mempunyai hasil ilmiah atau penelitian.
gitu ya. Dan di SMK ini dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Yang jelas ini juga konsepnya hampir mirip dengan yang kuliah gitu ya. Yang kuliah juga ada namanya magang. Nah, di SMK juga seperti itu untuk menyiapkan para siswanya sudah siap keluar dari sekolah itu dengan pekerjaan yang pas dan paham apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Kemudian praktik kerja lapangan itu minimal 6 bulan. Karena apa? Dengan 6 bulan itu siswa bisa paham dan mengerti jurusan yang dia ambil itu bisa mengerti pada saat dia praktik langsung dibandingkan dengan teori di sekolah. Nah, selama ini ada beberapa saya lihat itu 2-3 bulanan sudah selesai dan itu tidak menghasilkan apa-apa. Setelah lulus pun tidak tahu apa yang dia PKL-kan atau dimagangkan seperti itu ya. Nah, kemudian pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Nah, ini juga penting karena mungkin bisa jadi di SMK ada yang mau kuliah atau mau hal lainnya gitu ya, sehingga mereka punya keahlian yang berbeda. Kemudian alokasi waktu khusus untuk proyeknya untuk peningkatan soft skill karakter di dunia kerja. Nah, ini penting banget dan saya sangat setuju sekali dengan adanya seperti ini karena siswa sudah siap untuk bekerja. Ditambah lagi mungkin siswa yang tidak bisa kuliah, orang tua tidak mampu atau memang anaknya tidak mampu lagi untuk sekolah seperti itu ya. Jadi siap untuk bekerja dan menghasilkan orang-orang yang yang berkualitas atau SDM yang mampu bersaing meskipun lulusan SMK. Nah, di SLB kita lihat itu untuk memiliki hambatan intelektual. Jadi capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Kemudian untuk pelajar SLB tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler. Nah, itu nanti kurikulumnya modifikasi seperti apa. Dan ada juga namanya pembelajaran berbasis proyek. Nah, tujuannya juga bisa bagaimana mempersiapkan diri nanti setelah lulus dari SLB. Kita lihat selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, di penerapannya melalui penyediaan buku teks, ya gitu. Jadi bagi guru, kepala sekolah dan dinas pendidikan. Jadi ada namanya kita untuk pengembangan diri, kemudian ada workshop dari dinas, kemudian kepala sekolah dan pengawas sekolah itu semuanya saling berhubungan. Otomatis nanti kita banyak di tahun pelajaran baru dengan penerapan kurikulum prototipe ini bisa jadi kita banyak banget dengan penyusunan-penyusunan baru. Terus siapa sih saja yang akan mendapatkan ini? Untuk sementara ini maka beberapa sekolah penggerak yang akan mendapatkan kurikulum seperti ini. Untuk sekolah-sekolah yang belum, mungkin kita masih menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum 2013. Ya, tinggal disesuaikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing ya Bapak Ibu. Ya, ini kita lihat buku teks pembelajaran dan perangkat pendukung ya, ada buku teksnya, kemudian nanti digital semuanya dan semuanya itu disediakan oleh Siplah dengan dana BOS ya kan atau dicetak mandiri. Kemudian pelatihan dan pendampingan guru, kepala sekolah dan Pemda. Otomatis nanti kita banyak pelatihannya tadi saya sudah sampaikan dari platform-platform, kemudian pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Kemudian jam mengajar dan tunjangan profesi. Perubahan struktur mata pelajaran tidak merugikan guru. Semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan kurikulum prioritas akan tetap mendapatkan hak tertentu. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut, misalkan mata pelajaran ini hilang atau mata pelajaran ini berkurang, kami rugi yang sertifikasi dan sebagainya. Itu nanti pasti ada kebijakan lain yang kita tentunya yang seperti Mas Menteri katakan adalah merdeka belajar. Nah, baik itu Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah ada video kelanjutan yang berkaitan dengan saya pembedahan perbukuan. Insya Allah nanti akan disampaikan apa saja bedanya dengan kurikulum 2013. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.